register di sini. Di atas. Oke, muncullah seperti ini. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, give a name. Kalau namanya Manda Ayu misalnya, buat aja Manda, di bawahnya Ayu. Misalnya ada marganya Lubis, di sini Manda Ayu, di bawahnya Lubisnya gitu kalau 3 kata namanya. Jadi Ibu ulang ya, biar jelas ya. Karina, yang bawah Wanda. Oke, afiliasi, Ibu bilang tadi universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Negara diisi Indonesia. Oke. Selanjutnya, login ini silahkan masukkan email yang kalian pakai untuk di jurnal. Jadi, misalnya nih ya, ini email Ibu, kemudian username-nya untuk login ya. Ini untuk login ya. Karina Wanda. Passwordnya silahkan dibuat sesuai dengan, itu rahasia, silahkan kalian isi sendiri passwordnya. Kemudian ini jangan lupa dicentang 1, 2, 3, dicentang, baru register. Sampai di sini paham? Paham. Kalau kalian udah register, artinya udah bisa login. Nah, Ibu stop lagi share yang ini. Kita ulang ke tempat yang udah login ya, karena Ibu nggak mungkin ngulang. Oke, di sini kan udah kelihatan ya, ada namanya Karina Wanda. Itu artinya udah bisa login. Di samping register tadi ada tombol login, itu tinggal masukkan username kalian sama password yang kalian buat. Jadi tinggal kalian masuk ke di sini submission. Kelihatan ya di sini ya. Klik di online submission, bisa dicatat atau boleh merekam. Ini online submission ini cara untuk kalian submit jurnalnya. Jadi setelah login, udah register login, ada online submission. Kalau nggak bisa merekam, memori yang nggak muat, silakan dicatat tahapannya. Nah, masuk ke seperti ini. Nah, kalau sudah itu, oke, di sini go to login. Nanti kalau misalnya kalian udah login, di sini ada kelihatan jika sudah pernah submit. Nah, nih ada sudah pernah submit. Ketika kita mau menambahkan, di sini ada new submission. Inilah langkah pertama untuk memulai submit. Jadi di semua jurnal itu hampir sama caranya, hanya tampilannya aja yang berbeda. Sama nggak bisa.
Siapa ini? Oke. Udah, Bu. Nah, ini silakan diklik semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua kalian centang. Ini komennya boleh diisi entah assalamualaikum, selamat siang gitu. Nah, save and continue. Oke. Tinggal ngikutin aja sebenarnya nih. Macam kita masukkan file biasa. Nah, upload file. Kemudian dia meminta yang mana artikel teks ya, kalian klik yang nomor 2 ini. Oke, ketika artikelnya udah kita pilih, kemudian minta upload file. Uploadlah jurnal yang sudah kalian buat naskahnya. Jadi misal ya, ini ya, misal. Oke, ini adalah contoh saja naskah yang akan Ibu upload misalnya gitu. Kita tunggu sampai komplit 100%. Di Binjai ini memang berapa hari ini bermasalah sinyalnya. Di Medan nggak? Telkomsel kan ya. Oke, udah berhasil. Lanjut ya ke continue ya. Lanjut lagi. Nah, jika mau dirubah, ini namanya bisa. Ini lanjut lagi, next. Oke. Komplit ya, udah komplit sampai di sini. Kita berarti masuk ke tahap 2. Tahap 2-nya ini upload submission, baru save and continue. Masuklah kita ke permintaan mereka ini, judul. Nah, saatnya kalian membuka jurnal kalian. Ya, Ibu buka file jurnal. Ini file yang Ibu buka kelihatan nggak? Enggak, Bu. Nggak ya. Contoh aja lah ya. Oke, akan Ibu copy. Masih nge-stuck ya, Bu? Ya, masih di situ bentar. Lagi mau copy ini. Nah, udah balik dia. Masuk nggak judul yang Ibu masukin? Masuk, udah, Bu. Udah, Bu. Ya, itu hasil kopian. Tadi Ibu buka file jurnal. Jadi ketika kalian buka ini, mau submit, buka file jurnalnya untuk mengcopy judul. Jadi title ini judul, subtitle boleh yang sama, di-copy lagi. Nah, kemudian abstrak. Abstrak itu tinggal copy juga dari jurnal abstrak kalian yang bahasa Indonesia. Contoh lagi ya, ini CC-nya abstrak ya. Nah, abstrak juga di-copy, kemudian lanjut ke... Nah, inilah nama-nama yang akan dimasukkan namanya ke dalam jurnal. Jadi yang pertama ini penulis pertama berarti. Jadi di sini kalau kalian mau nambah, kan ada yang 4, ada yang 5 ya, sama nama Ibu ada yang 4, ada yang 5. Add contributor. Jadi yang pertama misal udah nama kalian, yang kedua nama teman. Oh, yang kedua nama teman saya, Bu, namanya Fajrika. Masukkan nama Fajrika yang lengkap, Fajrika Humisyah ya. Contohnya di sini Fajrika. Nama yang nampak Ibu paling atas ya. Kemudian kontaknya itu email.
email temennya. Oke, negara sama negara, kemudian afiliasinya sama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nggak boleh tulis UMSU ya, Ibu gue cepet aja nih. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tulisan Itulah yang kerja jadi malaikat mah komen betul. Asik. maaf ya, di Binjai Telkomsel lagi bermasalah memang. Apa kata Netit? Di Binjai lagi bermasalah. Wifi-nya ini, hotspotnya hilang-hilang Pindah dong. timbul ya. Katanya Tit. Oke, terpotong. Kita lanjut lagi ya. Udah dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke. Dengar, Bu. Walah. Baginda. Iya. Loh. Ada suaranya, Bu. Oke. Oke lah ya, karena tadi masalahnya di sinyal gara-gara Ibu save ini. Jadi kita lanjut aja ya sampai ke save and continue. Nah, ini Ibu bilang tadi, tambahkan nama teman kalian itu di add kontributor ini. Sampai 5 kali pun bisa ya. Jadi, nama pertama udah terisi tadi datanya, lanjut nama kedua, ketiga, keempat, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, selanjutnya, keyword itu kata kunci yang ada di bawah abstrak kalian. Misal pendidik, siswa sekolah dasar, bullying,
Itulah kata kunci yang ada di bawah abstrak. Supaya kalian nggak bingung, Ibu masukkan ya. Kalian yang bahasa Indonesia aja, kebetulan ini yang punya Ibu ini bahasa Inggris. Nah, nanti kalian isi. Oke. Referensi itu daftar pustaka. Pergi lagi kita ke file Word kita. Daftar pustaka yang paling bawah. Itu kalian copy. Contohnya ya. Oke, jadi seperti inilah dia kira-kira. Jadi tahap 3, enter metadata, itu diisi dengan judul jurnal, kemudian subtitle boleh diisi, boleh tidak. Di sini abstrak kalian kopikan, kalian pastekan di sini. Di sini untuk menambah nama-nama penulis. Jadi add contributor, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai silahkan ditambahkan. Nah, di sini boleh diisi dengan bahasa Indonesia. Di sini keyword itu kata kunci yang ada di bawah abstrak. Dan referensi yang terakhir itu daftar pustaka, lalu save and continue. Oh, minta ini dia. Oke. Selesai enter metadata, confirmation, finish submission. Artinya terakhir ya, ditanyanya lagi apakah kamu yakin. Oke. Next step, terakhir ini udah selesai, terakhir return to your dashboard. Oke, nanti akan keluarlah di sini apa yang sudah kalian submit. Cuman itu aja, selesai. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ibu rasa kalau sekelas kayak kita lah mahasiswa ya kan, udah biasa kali lah ngisi-ngisi form, biasa kali kita udah buat Instagram, TikTok. Ibu rasa nggak ada masalah lagi tentang pengisian ini, karena dia hanya memasukkan apa yang sudah ada di naskah saja. Nah, nanti setelah masuk ini, itu artinya kalian sudah submit. Nah, jadi Ibu rasa nggak ada kendala yang berarti untuk mahasiswa yang sudah biasa menggunakan media sosial, karena mirip-mirip sih, nggak ada perbedaan. Udah bisa Ibu stop share atau ada yang masih mau ditanyakan? Coba di mana bingungnya? Udah paham semua? Sudah, Bu. Jadi udah? Nah, nanti jadinya kan udah kita pelajari. Ibu rasa dengan sekali lihat aja, paling nanti kalian bingung, ada beberapa kolom yang bingung, itu bisa ditanyakan di grup. Nah, ini kan Ibu rasa 76 orang ini, 4 kelas itu, 1 kelas kemarin katanya ada yang perwakilan aja untuk masuk ke Zoom untuk submit. Oke, tahap selanjutnya, setelah kalian submit, nah nanti nomor WA-nya akan Ibu share ke grup masing-masing kelas. Silakan kalian hubungi ya, jika nanti kalian ada kesalahan atau apapun, itu akan dicek dulu sama mereka aja. Kenapa kita menghubungi melalui WA? Karena kan kita mintanya tuh cepet, nggak mau nunggu lagi lama gitu, karena kan kita mengejar LOA ya. Jadi walaupun Ibu tidak membatasi sebelum UAS harus ada LOA, tapi ketika submit dan kalian sudah mengkonfirmasi udah oke naskahnya, pembayaran itu artinya tinggal melaporkan ke grup, kemudian nilai bisa dikeluarkan.
Oke, sambil Ibu proses pengisian nilai lah nanti untuk UAS dan UTS. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada merekam atau mencatat, silakan diberikan kepada teman yang tidak masuk ke dalam Zoom. Karena Zoom ini tidak akan Ibu ulangi. Zoom ini hanya sekali yang telah kita laksanakan tadi di jam 8:20 ya malam. Jadi untuk kalian yang 70 orang ini, 70 lebih hadir di sini, alhamdulillah ya kalian sudah mengerti yang namanya submit. Jadi dari awal kita buat judul, cari masalah dulu, judul, main delay, parafrase, kemudian sampai ke finishing itu, Ibu tadi juga udah ada yang Ibu komen sebagian di grup, ada juga yang belum. Jadi diperhatikan cetakan penulisan asing. Kemudian nama Ibu banyak yang pakai marga, itu Karina Wanda saja untuk jurnal. Kemudian Itu Eva. Apa lagi? maaf ya. Kita kan nggak pernah bawa. Oke, sampai di mana tadi Bu bilang? Sampai ke naskah ya. Penulisan asing diperhatikan. Email jangan sampai salah, karena Ibu tengok masih banyak yang buat email Ibu karinawanda@gmail.com. Kemudian nama juga masih banyak yang namanya Karina Wanda Batubara. Belum lagi memeriksa nama kalian. Oke, nama kalian perhatikan masing-masing. Karena akan sayang sekali satu huruf aja kalian nanti salah, tidak masuk, itu tidak termasuk menjadi penelitian kalian. Karena atas nama Karina Wanda itu banyak, dan mungkin Karina Wanda Umsu itu juga ada gitu. Jadi jangan sampai salah email dan salah nama. Ibu rasa setelah naskah kalian belajar submit, udah tahu submit, walaupun nanti akan dibagi-bagi juga ya. Jadi kita kan nggak bisa tuh menumpuk dalam satu tempat mensubmit jurnalnya. Ketika pun nanti ada yang tertolak, itu tinggal komunikasi kita melalui WA. Oke, jadi komunikasi kita melalui WA, hubungan kita dengan pengelola jurnal mau dipindahkan kemana, nanti sebagian akan di website pengabdian, sebagian lagi pokoknya dia masih Sinta pengabdian. Jadi intinya tugas kita tercapai, submit, publish di akhir. Jadi kalau kita udah submit, udah melakukan pembayaran, itu udah artinya udah final. Ibu rasa nggak ada kendala ya untuk jurnal kita. Mungkin sebagian orang menganggap submit ini susah nih, submit ini payah nih Bu. Gitu. Ternyata enggak kan, gampang. Jadi Ibu rasa nggak ada kendala lagi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bu, izin bertanya, Bu. Bu, itu untuk daftar pustakanya itu semua ya, Bu? Iya, semua di copy. Jangan ada yang tertinggal ya. Karena itu nanti bakal ditampilkan di websitenya.